Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, ya pun, salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Launcanika, NPM 19530510004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Ujian komprehensif saya. yang berjudul Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap hasil ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Dr. Handes Herman Tarigan, MPD, selaku penguji utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Akor Sitepu, MPD, yang selaku ketua penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Surisman, MPD, selaku sekretaris penguji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian komprehensif saya. Yang pertama, latar belakang. Bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang cepat dan membutuhkan reaksi yang baik dan tingkat kebugaran yang tinggi, menurut Tony Grice tahun 2007. Dalam permainan bulu tangkis terdapat banyak macam pukulan dengan ayunan antara lain, pukulan dengan ayunan raket dari bawah, pukulan dengan ayunan raket mendatar, pukulan dengan ayunan raket dari atas. Jika dibandingkan dengan pukulan yang lain, pukulan smash merupakan pukulan yang biasa digunakan karena sangat memungkinkan untuk menekan permainan lawan, sehingga lawan harus selalu siap dan cekatan dalam mengantisipasinya. Porotot lengan dan porotot tungkai juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Apabila seorang pemain atau atlet bulu tangkis sangat terlatih dalam menggunakan porototnya, maka pemain tidak akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan gerakan pukulan-pukulan smash. Menurut Syahriadi tahun 2020, untuk dapat melakukan smash yang cepat, kuat, dan tajam, sangat dibutuhkan porotot lengan dan porotot tungkai yang kuat pula, sehingga dapat membantu melakukan pukulan smash dengan tepat sasaran seperti yang ditentukan pemain. Berdasarkan hasil observasi di SMA Sapir Bandar Lampung, bulu tangkis merupakan ekstrakurikuler cabang olahraga yang paling banyak diminati oleh peserta didik. Meskipun ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung memiliki banyak peminat, namun peneliti melihat ada beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa. Beberapa masalah itu adalah banyak siswa yang masih lemah dalam melakukan smash sehingga shuttlecock mudah diambil oleh lawan. Siswa juga masih salah dalam melakukan smash sehingga shuttlecock tidak melewati net atau keluar net. Kurangnya lompatan saat melakukan smash membuat shuttlecock tidak kuat dan tepat melewati net. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh latihan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai dalam permainan bulu tangkis. Pada kegiatan ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Saperius Bandar Lampung, dan dapat dibuktikan secara ilmiah keterkaitannya pada hasil ketepatan smash. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap hasil ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa memiliki smash yang lemah sehingga mudah diambil lawan. Yang kedua, siswa masih salah dalam melakukan smash sehingga shuttlecock tidak melewati net. Yang terakhir, pada saat melakukan lompatan, siswa masih kurang tepat, sehingga shuttlecock tidak kuat dan tepat melewati net. Batasan masalah. Dalam hal ini, peneliti hanya akan meneliti perihal pengaruh latihan kekuatan otot lengan dan latihan kekuatan otot tungkai terhadap hasil ketepatan smash ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan melakukan ketepatan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung? Yang kedua, apakah ada pengaruh latihan kekuatan otot tungkai terhadap keberhasilan melakukan ketepatan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung? Yang terakhir, apakah ada perbedaan latihan kekuatan otot lengan dan latihan kekuatan otot tungkai terhadap keberhasilan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapir Bandar Lampung? Tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap keberhasilan melakukan ketepatan smash SMA Sapir Bandar Lampung. Yang kedua, mengetahui pengaruh latihan kekuatan otot tungkai terhadap keberhasilan
melakukan ketepatan smash SMA Sapiens Bandar Lampung. Dan yang terakhir, mengetahui perbedaan latihan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan smash pada ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapiens Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk pemain. Peneliti ini diharapkan agar siswa-siswi ekskul bulu tangkis di SMA Sapiens mengetahui pengaruh apa saja yang meningkatkan smash bulu tangkis. Yang kedua, untuk peneliti ini dapat dijadikan gambaran saat akan melakukan penelitian dan percaya pengembangan ilmu keolahragaan sehingga penelitian dilakukan menjadi relevan dan untuk kedepannya akan lebih efisien dan lebih baik. Yang ketiga, untuk program studi pendidikan jasmani. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu keolahragaan yang lebih luas untuk cabang bulu tangkis, serta dapat memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani. Bagi guru atau pelatih, dapat digunakan sebagai gambaran atau masukan untuk dapat disajikan sebagai pertimbangan dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, khususnya smash dalam permainan bulu tangkis. Selain itu, perlunya latihan komponen-komponen kebugaran jasmani untuk menunjang kemampuan siswa dapat digunakan sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui dan menyusun program latihan sehingga waktu latihan akan lebih efektif dan efisien. Kajian pustaka. Pendidikan olahraga adalah suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan atau suatu pendidikan melalui proses adaptasi aktivitas jasmani atau physical activities seperti organ tubuh, neuromuskular, intelektual, sosial, kultur, emosional, dan etika. Menurut Mutahhir 2005, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Pengertian olahraga bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan sebagainya. Olahraga mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Kualitas prestasi belajar merupakan hasil yang didapatkan siswa saat di sekolah setelah melakukan kegiatan belajaran bersama guru. Prestasi siswa menentukan langkah-langkah atau tidak lanjut dalam studi di jenjang berikutnya. Hasil dari belajar siswa yang berupa prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Daliono tahun 2009, 55-60 berpendapat bahwa berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu berasal dari dalam diri orang belajar, ada pula dari luar dirinya. D. Tahapan panduan dan pembinaan bakat, panduan dan pembinaan atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai prestasi puncak. Memerlukan latihan jangka panjang, kurang lebih berkisar antara 8 sampai dengan 10 tahun secara bertahap, kontinu, meningkat, dan berkesinambungan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pembibitan atau pemanduan bakat, spesialisasi cabang olahraga. Terakhir, peningkatan prestasi. Keterampilan smash. Herman Suparja tahun 2000 menjelaskan pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam, maka usahakan shuttlecock dipukul di depan badan dalam posisi raket condong ke depan dan merupakan hasil maksimal dari koordinasi antara gerakan badan. Hakikat ekstrakurikuler. Menurut Subagio tahun 2003, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran atau tatap muka, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah, untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Belajar gerak. Menurut Herman Tarigan, tahun 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam bergerak tubuh, dalam belajar gerak yang dipelajari dalam adalah pola-pola gerak, keterampilan tertentu, misalkan gerak-gerak keterampilan olahraga. Ranah gerak. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia bisa diklasifikasikan menjadi gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan gerak, komunikasi non-diskursif.
H. Prinsip latihan. Prinsip latihan adalah landasan konseptual yang menjadi acuan untuk merancang, melaksanakan, serta mengendalikan suatu proses berlatih. Selanjutnya, otot lengan. Lengan adalah anggota badan dari pergelangan sampai ke bahu. Purwadarwinto tahun 1996 mengatakan lengan adalah anggota tubuh pergerakan bagian atas yang terdiri dari tulang-tulang sendi pergerakan dan otot-otot yang melindunginya. Pata Rotella tahun 1993. Adapun otot-otot lengan terdiri dari deltoid atau segitiga, musculus subscapularis, otot depan tulang belikat, musculus suprasuspinatus, otot atas tulang belikat, musculus infrapinatus, otot bawah tulang belikat, musculus teres mayor, otot lengan bulat besar, musculus teres minor, otot lengan belikat kecil, menurut Winkel tahun 1997. Otot tungkai adalah bagian bawah tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terjadilah gerakan pada tungkai tersebut disebabkan adanya otot-otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Pate Rotella tahun 1993 berpendapat bahwa tungkai merupakan anggota badan bawah yang dibentuk oleh tulang tungkai atas paha, os femoris atau femur, tulang tungkai bawah yang terdiri dari tulang kering, os tibia, dan tulang betis, os fibula, dan tulang tungkai os pedis atau foot bones. Sedangkan menurut Soeharno tahun 1993, kekuatan tungkai merupakan kemampuan otot tungkai dalam mengatasi ketahanan atau beban dalam suatu gerakan dengan kecepatan yang tinggi. Penelitian relevan. Yang pertama ada Samsudin et al. 2022 dengan judul Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Tungkai terhadap pukulan jumping smash pada peserta ekstrakurikuler bulu tangkis Madrasah Sanawiyah MTS 1 Malang. Yang kedua ada Prayadi et al. 2013 dengan judul Penelitian Pengaruh Metode Latihan dan Power Lengan terhadap Kemampuan Smash Bulu Tangkis. Yang tiga Permana dan Opri Diansyah tahun 2020 dengan judul Penelitian Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Lengan terhadap Ketepatan dan Kecepatan Pukulan Smash pada Permainan Bulu Tangkis Siswa SMP di Kabupaten Pandeglang. Dan yang terakhir ada Amate dan Brilian tahun 2019 dengan judul Penelitian Pengaruh Latihan Knetak, Jam, dan Double Leg Hop Progression terhadap peningkatan smash bulu tangkis siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Bulu Taba. Kerangka berpikir. Power otot lengan mempunyai hubungan yang positif terhadap keterampilan smash dalam badminton. Power otot tungkai mempunyai hubungan yang positif terhadap keterampilan smash dalam badminton. Dan power otot tungkai ingin membuktikan data secara empiris dengan smash dalam badminton. Hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan latihan kekuatan otot lengan terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapiens Bandar Lampung. Yang kedua, ada pengaruh yang signifikan latihan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan smash bulu tangkis pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapiens Bandar Lampung. Yang ketiga, H3 ada perbedaan yang signifikan antara latihan kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA Sapiens Bandar Lampung. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang mendapatkan data dengan tujuan dan tertentu. Sugiono tahun 2015. Metode tersebut digunakan karena peneliti ini menggunakan metode eksperimen komparatif, yaitu bentuk analisis variabel data untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas treatment terhadap variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasi dilakukan jika peneliti ingin melihat semua aspek di dalam populasi. Oleh karena itu, subjeknya meliputi semua yang terdapat dalam populasi. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisa, disimpulkan, dan kesimpulannya tersebut berlaku untuk semua populasi. Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan sebagai populasi adalah siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Sapiens Bandar Lampung. Setelah observasi, penelitian ini mendapatkan populasi sebanyak 24 siswa. Sampel. Menurut Sugiano, tahun 2010 bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampling menurut Sugiono tahun 2010. Teknik pengambilan sampel yang diberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling atau sampel acak, yaitu siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA 1 Bandar Lampung yang berjumlah 24 orang. Total sampling. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2023 dan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan tempat penelitian dilaksanakan di SMA 1 Bandar Lampung. Variabel penelitian. Menurut Surisman tahun 2015, variabel penelitian adalah suatu sifat dari objek atau unsur dari objek yang dapat diamati atau diukur sehingga menghasilkan nilai, ukuran, atau kriteria lain yang bervariasi. Peneliti ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas X dan dalam penelitian ini yaitu kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai. Sedangkan variabel terikatnya Y yaitu kecepatan smash. Desain penelitian. Menurut Sugiono tahun 2015, desain penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian adalah pretest, posttest dengan pretest desain. Desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Instrumen penelitian. Instrumen tes yang digunakan untuk pengukuran awal pretest maupun pengukuran akhir post-test menggunakan tes kecepatan smash yang telah ditetapkan oleh PBBSI tahun 2006 dengan validitas sebesar 0,773 dan reliabilitas sebesar 0,994. Adapun prosedur dan pelaksanaan tes kecepatan smash dari PBBSI tahun 2006. Teknik pengumpulan data. Menurut Suharsini Arikunto, dijelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Lebih lanjut dikatakan oleh Suharsini Arikunto tahun 2010 bahwa untuk memperoleh data-data yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena data-data yang salah akan menyebabkan simpulan-simpulan yang tarik akan salah pula. Teknik analisa. Menurut Surisman tahun 2010, jika kita memperhatikan definisi statistika, maka fungsi pertamanya adalah mengumpulkan data mentah, yaitu data yang belum mengalami pengolahan apapun. Data yang dianalisis adalah data dari hasil tes awal pretest dan tes akhir post-test tes. Menghitung hasil tes awal pretest dan tes akhir post-test dengan teknik analisa data UJT. Uji prasyarat A. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data yang berasal dari kedua kelas berupa nilai hasil belajar berasal dari populasi yang didistribusikan normal atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama, homogen atau tidak. Yang kedua ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nanti ianya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Uji hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji T. Uji T yang dipakai adalah penelitiannya adalah independent sample test. Kriteria pengujian apabila T hitung lebih besar daripada T tabel dengan A sama dengan 0,05 maka HA diterima. Hasil pretest dan post-test kelompok atau tungkai. Data N. Pretestnya 12, post-test 12. Sum 228, pretestnya post-testnya 227. Rata 20,08, post-test 6,78. SD 6,78, pretestnya, post-testnya 6,98. Sangat baik, tidak ada. Baik 16,67, post-testnya 25,00. Cukup 25,00, pretestnya, post-testnya 167. Kurang 5833, 333. Kurang sekali, tidak ada. Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa dengan jumlah kelompok latihan otot lengan sebanyak 12 orang mendapatkan nilai rata-rata hasil pretest ketepatan smash pada kelompok latihan kekuatan otot lengan yaitu 20,08 dengan standar deviasi
Iya. 6,78. Diagram batang hasil proses ketepatan smash kelompok otot lengan. Dari diagram di atas dapat diketahui dengan jumlah kelompok latihan otot lengan sebanyak 12 orang. Dapatkan nilai rata-rata hasil post-test ketepatan smash pada kelompok latihan kekuatan otot lengan yaitu 23,5 dengan standar deviasinya 6,99. 6,96. Sehingga dari data pretest dan post-test di atas terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,22%. Diagram batang hasil pretest ketepatan smash kelompok otot tungkai. Dari diagram batang di atas dapat diketahui bahwa dengan jumlah kelompok latihan otot lengan sebanyak 12 orang mendapatkan nilai rata-rata hasil pretest ketepatan smash pada kelompok latihan kekuatan otot tungkai yaitu 19,41 dengan standar deviasinya 7,21. Diagram batang hasil proses ketepatan smash kelompok otot tungkai. Dari diagram batang di samping dapat diketahui bahwa dengan jumlah kelompok latihan otot lengan sebanyak 12 orang mendapatkan rata-rata hasil post-test ketepatan smash pada kelompok latihan kekuatan tungkai yaitu 20,25 dengan standar deviasinya 7,14. Jadi data pretest dan proses di atas di samping dari peningkatan rata-rata sebesar 0,84. Uji normalitas kelompok. Yang pertama kelompok latihan kekuatan otot lengan. Pretest L hitungnya mendapatkan 0,099. L tabel 0,249. Keterangannya normal. Yang kedua kelompok latihan kekuatan otot lengan post test 0,13. 0 L hitungnya 0,13. L tabel 0,258. Keterangan normal. Kelompok latihan kekuatan otot tungkai pretest L hitungnya mendapatkan 0,109. L tabelnya mendapatkan 0,285. Keterangannya normal. Kelompok latihan kekuatan otot tungkai pada saat melakukan post test. L hitungnya mendapatkan 0,223. L tabelnya mendapatkan 0,258. Keterangan normal. Dari data di samping, maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data berdistribusi normal. Uji homogenitas. Kelompok pretest kelompok latihan kekuatan lengan dan pretest kelompok latihan kekuatan tungkai. L hitung mendapatkan 1,1301. L tabel mendapatkan 2,8179. Keterangan homogen. Pretest kelompok latihan kekuatan otot lengan dan pretest kelompok latihan kekuatan otot tungkai. L hitung mendapatkan 1,0548. L tabel mendapatkan 28179. Keterangan homogen. Dari tabel di atas diketahui data variabel pretest kelompok latihan kekuatan otot lengan dan pretest kelompok latihan kekuatan otot tungkai menunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel 1,1301 lebih kecil daripada 2,8179, dan data variabel proses kelompok latihan kekuatan otot lengan dan proses kelompok latihan kekuatan tungkai menunjukkan nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yaitu 1,0548 lebih kecil daripada 2,8179. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel berasal dari varian yang sama atau homogen. Uji hipotesis. Yang pertama, data pretest N12, rata-rata 20,83, T hitung 4,21, T tabel 2201. Keterangan signifikan. Yang kedua ada data post-test 12, N-nya. Rata-ratanya 23,5, T hitung 4,21, T tabel 2201. Keterangan signifikan. Uji hipotesis. Data pretest N12, rata-rata 19,41, T hitung 3,317, T tabel 2201. Keterangan signifikan. Yang kedua data post-test. N-nya 12, rata-rata 20,25. T hitung 3,317. T tabel 2201. Keterangan signifikan. Uji hipotesis 3 yaitu data pertama, peningkatan latihan kekuatan lengan. N-nya ada 12, rata-rata 3,41. T hitung 3057, T tabel 2073. Keterangan signifikan. Yang kedua data peningkatan latihan kekuatan otot tungkai. N-nya ada 12. Rata-rata 0,833. T hitung 3057. T tabel 2,073. Keterangan signifikan.
Pembahasan. Hasil penelitian ini memberikan penafsiran yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil analisis data yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini memperoleh peningkatan yang signifikan terhadap kelompok yang diteliti. Kedua kelompok, baik pelatihan kekuatan otot lengan dan otot tungkai, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata post-test yang lebih besar dari nilai rata-rata pre-test. Kedua proses latihan ini dirancang untuk melatih dan meningkatkan kualitas kerja otot-otot lengan dan otot tungkai yang mempengaruhi dalam meningkatkan ketepatan smash. Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan kekuatan lengan terhadap hasil ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung. Hal sejalan dengan Bose dalam Suharja tahun 2004 bahwa kekuatan adalah kapasitas sebuah otot yang menggunakan tenaga force untuk melakukan tahanan. Oleh karena itu, dapat diartikan kekuatan otot lengan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mengaruhi otot lengan untuk mengerahkan daya maksimal mungkin guna mengatasi sebuah tahanan atau beban. Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan kekuatan tungkai terhadap kecepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung. Hasil hipotesis 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan antara latihan kekuatan otot lengan dan latihan kekuatan otot tungkai terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung. Pemain yang memiliki kekuatan otot lengan yang lebih besar maka akan lebih menguntungkan pada saat akan memukul shuttlecock. Kekuatan otot lengan memberikan kontribusi besar terhadap hasil kecepatan smash dalam bulu tangkis. Sebabkan karena jarak pukulan smash membutuhkan kekuatan otot lengan yang memukul shuttlecock bola yang sebanding dengan yang lainnya. Bab 5 kesimpulan. Yang pertama ada pengaruh yang signifikan latihan kekuatan lengan terhadap kecepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung dengan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu jumlahnya 4,21 lebih besar daripada 2,201. Yang kedua ada pengaruh yang signifikan latihan kekuatan tungkai terhadap kecepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Semandar Lampung dengan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu 3,317 lebih besar daripada 2,201. Ada perbedaan antara latihan kekuatan otot lengan dan latihan kekuatan tungkai terhadap ketepatan smash pada siswa ekstrakurikuler bulu tangkis di SMA 1 Bandar Lampung dengan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel 3,057 lebih besar daripada 2,073. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dengan waktu yang lebih lama dan menambahkan variabel bebas untuk perbandingan. Yang kedua, latihan kekuatan lengan dan latihan kekuatan tungkai dapat dijadikan sebagai program latihan untuk meningkatkan kecepatan smash dalam permainan bulu tangkis. Yang terakhir, latihan kekuatan otot lengan dan lebih disarankan untuk dijadikan sebagai program latihan yang dalam meningkatkan komponen-komponen dalam meningkatkan kecepatan smash dalam permainan bulu tangkis. Lampiran. Yang pertama ada program latihan. Ini di sini bisa dilihat program latihannya. Yang selanjutnya ada dokumentasi penelitian. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi pendengar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Mana nih subnya?